sini saya akan membahas 4 karakteristik new media dalam Jelaskan ada tiga jenis media yang Semua itu tergantung pada metode pelajaran. Saya akan menjelaskan sekarang ini banyak masyarakat You want war, we got war, we just wanna warn you. War for war, bodies that hit the ground. You ready for us, cause it's about to go down. Push them to the left, push them to the right, load the choppers up, hit them on sight, never turning back, I'd have been in hell and back. Me running out of guns, no, never heard of that. I ain't never ran from a gunfight. This is you and me, mano y mano, you're damn right. Don't act like you don't know what I came for. Too late to turn back. This is the payback. Ini saya akan membahas 4 karakteristik new media dalam perspektif postmodern. Yang pertama adanya digital, di mana digital sangat berpengaruh pada masyarakat postmodern, di mana digital sekarang sangat mengalami sangat berpengaruh terhadap cara hidup masyarakat postmodern, di mana digital tersebut bisa menyimpan berbagai-bagai kebutuhan sehari-hari, misal dalam video, foto dan sebagainya. Mereka tersimpan dalam bentuk angka. Angka di sini disebutkan sebagai kode, di mana kode tersebut untuk mempermudah para pencari dalam mencari sebuah apa yang dia ingin carikan. Yang kedua ada interpretif. Interpretif yaitu di mana masyarakat postmodern lebih cenderung kepada media-media sekarang, di mana media sekarang sangat memperoleh keuntungan yang seperti menggunakan Twitter, Thread dan sebagainya, di mana dunia baru sekarang sangat mempermudah seseorang untuk mengkritik saran atau memberi saran kepentingan lainnya. Contohnya seperti Thread. Di sini kita bisa mencurahkan semua apa yang menurut sudut pandang kita yang benar atau suatu kritikan. Yang kedua adanya hipertekstual, yaitu sebuah potongan teks. Contohnya seperti mencari bahan di internet, di Google. Di mana di Google itu kita bisa mengetik suatu bahan pemateri untuk lebih mudah daripada kita mencari di pustaka yang membutuhkan waktu yang lama. Contohnya seperti itu. Yang terakhir adanya dunia virtual, di mana dunia virtual sangat menguntungkan, sangat berpengaruh terhadap masyarakat postmodern, di mana mereka bisa berinteraksi, berkoneksi dalam suatu wilayah yang berbeda, tidak memiliki batasan-batasan. Di situ kita bisa menjumpai berbagai manusia di belahan dunia lainnya. Lebih dan kurang hanya ini yang saya sampaikan. menjelaskan ada tiga jenis media yang berkoneksi dengan media lain. Yang pertama pada modem, di mana modem kita ketahui sangat diperlukan oleh sebagian orang untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu mencari tugas atau mencari bahan-bahan lainnya. Pada zaman dahulu kita mungkin mencari tugas hanya dengan buku, tetapi sekarang dengan adanya modem kita telah dipermudahkan. Dan yang kedua itu ada saluran telepon, di mana saluran telepon ini bisa menyambungkan wifi untuk di rumah untuk mencari tugas. Dengan demikian kita tidak perlu keluar rumah lagi, kita bisa mencari tugas di dalam rumah dan duduk santai di rumah untuk mencari tugas. Dan yang ketiga itu ada kuota ataupun paket data untuk di HP. Untuk di HP pada zaman sekarang itu sangat mudah, telah diberi kemudahan untuk
mencari tugas-tugas kuliah dengan menggunakan HP. Dengan menggunakan HP, di mana saja pun kita bisa melihat, di mana saja kita bisa melihat dan membuka situs-situs penting untuk mengetahui apa-apa saja yang terjadi di dalamnya. Demikian. Semua itu bergantung pada metode pembelajaran dari media itu sendiri. Bagaimana kreasi tersebut dapat membuat sesuatu media itu lebih dapat diterima oleh para yang membaca ataupun yang melihat. Nah, kita dapat melihat bagaimana media itu sangat berpengaruh di era postmodern sekarang. Dengan media dapat mempermudah masyarakat itu, para pelihat ataupun para penonton itu misalnya di televisi itu lebih jelas mengetahui apa sebenarnya yang terjadi sekarang maupun di dunia lain, lebih cepat ditangkap oleh mereka. Oh, tentang pembahasan tentang kejadian ini mereka dapat mengetahui daripada membaca. Kalau membaca itu cenderung mereka itu lebih membaca tapi mungkin susah untuk dipahami. Namun dengan televisi ataupun dengan media lain lebih modern sekarang ini, semua hal itu menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Evisa Suda dari kelompok Jurusan Haber Mas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan dari teknologi analog ke teknologi digital atau yang disebut dengan media. Yang pertama itu revolusi digital, di mana revolusi digital ini adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Revolusi ini terjadi pada awalnya mungkin dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Analog dengan revolusi pertanian, revolusi industri, revolusi digital menandai awal era informasi. Kemudian revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar pada seluruh dunia, dari membantu mempermudah segala urusan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih ini dengan baik dan benar. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan revolusi digital dalam perkembangan teknologi dunia. Yang pertama itu sejarah teknologi, di mana teknologi yang mendasar ditemukan pada tahun 1980 ini menjadi ekonomis untuk diadopsi secara luas setelah penemuan personal komputer. Teknologi revolusi digital diskonversi sebelumnya adalah analog ke dalam sebuah format digital. Dalam komunikasi digital misalnya, perangkat keras mengulangi kemampuan yang mampu memperkuat sinyal digital dan menyebabkannya tanpa kehilangan informasi dalam sinyal. Hal yang sama pentingnya dengan revolusi adalah kemampuan untuk dengan mudah memindahkan informasi digital antara media dan untuk mengakses atau mendistribusikannya jarak jauh. Kemudian perkembangan komputer. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dengan mengorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah instruksi program dan tersimpan di memori atau yang disebut dengan string program. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang masyarakat perkuliahan. Sekarang ini banyak masyarakat yang lebih cenderung menonton daripada membaca, di mana mereka menganggap dengan menonton mereka lebih tahu apa yang disampaikan oleh media tersebut. Contohnya saja seperti media internet, di situ berbagai macam situs ada YouTube ataupun yang lainnya. Saya akan menjelaskan. Saya akan mengambil dua sisi negatif dan positifnya dari media tersebut. Yang pertama sisi positifnya, di mana masyarakat sekarang cenderung menggunakan media tersebut apakah untuk keperluan pribadi ataupun untuk orang banyak
Yang negatifnya sekarang ini sangat marak situs video porno, di mana anak muda sekarang lebih mudah mengakses video tersebut tanpa dibatasi oleh siapapun. Sekian dan terima kasih.